keamanan masyarakat Maluku di bawah komando salah satu pahlawan nasional yakni Kapitan Patimura. Dalam riset sejarah Profesor Surya Mansur Negara, Api Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebut, Patimura memiliki nama asli Ahmad Lusi. Lahir di Desa Hualoi, Seram Barat, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Menurut Prof. Mansur, Patimura berasal dari keluarga bangsawan di kerajaan Islam Sahulau yang diperintah oleh Sultan Abdurrahman, yang dikenal dengan julukan Sultan Kasimillah atau dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali. Sementara predikat kapitan yang melekat pada nama Patimura menurut Prof. Mansur merupakan predikat turun-temurun bagi keluarga raja-raja Islam di tanah Maluku. Secara genealogis, silsilah dan keturunan kapitan disematkan bagi pimpinan dengan makna raja yang merendahkan diri. Dari sinilah awal sebutan kapitan atau pimpinan melekat pada diri Patimura. Patimura tumbuh pada masa peralihan penguasaan Kepulauan Maluku dari Inggris ke tangan Belanda pada 13 Agustus 1814 berdasarkan kesepakatan Traktat London atas Sumatera yang juga berlaku untuk wilayah Maluku. Maluku yang kembali jatuh ke tangan Belanda waktu itu menimbulkan petaka lanjut bagi masyarakat. Belanda kembali memberlakukan semua praktek-praktek lama VOC, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, kerja paksa, serta membentuk polisi laut atau pelayaran hongi yang membabat pertanian hasil bumi yang tidak mau dijual ke Belanda. Melihat penderitaan itulah, Patimura memutuskan memulai perlawanan. Keinginan Patimura tersebut mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja juga tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai panglima perang dan perlawanan dimulai. Patimura dan pasukan sekuatnya melakukan penyerbuan dan pada tanggal 16 Mei 1817 ia berhasil merebut benteng Drustede yang berlokasi di wilayah pesisir Saparua, Maluku Tengah dari tangan Belanda serta menewaskan residen Johannes Rudolf van den Berg. Sejak saat itu Patimura mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang. Dalam buku Patimura Muda Bangkit Memenuhi Tuntutan Sejarah karya David Matulesi, dikisahkan pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei 1817, namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran di Waisisil, Hatawano, Hitu hingga Seram Selatan. Belanda yang semakin terdesak akhirnya memberlakukan the fight at impera alias politik pecah belah untuk melemahkan Patimura. Menurut M. Sapia dalam buku Sejarah Perjuangan Patimura Pahlawan Indonesia, Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura. Hasilnya mujarab. Berkat informasi dari para pengkhianat, strategi pasukan Patimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan. Bahkan benteng Rustede yang menjadi pusat pertahanan Patimura mampu direbut kembali. Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura. Ia ditangkap di desa Sirisori Islam, Maluku Tengah pada 11 November 1817 beserta beberapa orang kepercayaannya. Belanda menjatuhkan hukuman mati kepada Patimura. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura bersama orang-orang dekatnya digantung di depan New Victoria, Kota Ambon. Patimura gugur di tiang gantung pada usia yang masih muda 34 tahun. Dan untuk mengenang serta menghargai jasa-jasa perjuangannya, pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492, ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya, mereka menanamkan racun-racun, bahkan pada informasi, supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Fokus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik. Dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi.
Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI, Thomas Matulusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapiten Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lusi. Seorang kiai, punya pesantren. Seorang yang terdepan membela negara. Sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad? Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Sekali disebutkan di Quran. Dzikra marrah fil Quran, fi surat As-Saff, ayat as-sadisah. Surah As-Saff pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja, kok bisa berubah? Dalam nilai-nilai keislaman kita, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah? Dari Ahmad jadi Thomas, pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti, sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting, dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang gak bisa apa-apa. Ya. Blue, suka. Mohon maaf, Pak Rektor. Baju biru, ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus, sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna.